Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti Effendi bersama rekan saya Anissa akan mempresentasikan materi bahan ajar dan media pembelajaran IPS. Dan anggota kelompoknya ada Anissa Fitri, Anizawati, Cindy Amelia, Dila Rifa, Putri Febrianti, dan Rizky Amelia. Bahan ajar dalam pembelajaran sangat penting karena merupakan pedoman dalam mencapai tujuan pengajaran. Pembuatan bahan ajar hendaklah berdasarkan teori-teori tertentu seperti teori belajar, teori komunikasi, teori mengajar, dan mempertimbangkan beberapa faktor seperti perubahan situasi untuk memungkinkan keberhasilan belajar. Bahan ajar adalah bahan materi pelajaran yang disusun secara sistematis, tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan pengajar dalam proses pembelajaran. Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan sistematis, menjelaskan struktur instruksional yang akan dicapai, memotivasi siswa, mengantisipasi kesukaran belajar siswa dalam membentuk penyediaan bimbingan bagi siswa untuk dipelajari. Prinsip pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut yaitu 1. Mulai dari yang lebih mudah untuk memahami yang sulit. 2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. 3. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. 4. Motivasi yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. 5. Mencapai tujuan ibarat naik tangga setahap demi setahap. 6. Mengetahui hasil yang telah dicapai. Selanjutnya ada dua jenis bahan ajar, yaitu 1. Bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Peran bahan ajar. Peran bahan ajar bagi guru yaitu menghemat waktu guru dalam mengajar, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator, dan meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Lalu, ada juga peran bahan ajar bagi siswa, yaitu siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri dan membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar mandiri. Peran bahan ajar dalam pembelajaran, yaitu ada pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. Pemilihan bahan ajar. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun bahan ajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi 1. Prinsip relevansi, artinya ada hubungan antara pencapaian standar, kompetensi, dan kompetensi dasar. 2. Prinsip konsisten, artinya jika kompetensi dasar yang harus dikuasai 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Lalu di sini saya akan langsung menjelaskan ke bagian media. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan, saya akan mengulas terlebih dahulu mengenai kata media ini. Media ini berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah atau yang biasa disebut dengan perantara. Tetapi dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun menurut tokoh Gerlach and Ellie 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, lalu secara lebih khusus, pengertian dalam proses pembelajaran belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Saya akan menjelaskan ke bagian ciri-ciri media. Di sini media itu memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama, ada media ini memiliki pengertian fisik yang dikenal dengan kata hardware atau perangkat keras. Nah, maksud dari perangkat keras ini adalah bahwa media ini
merupakan suatu benda yang dapat dilihat, didengar, dan diraba oleh panca indera kita. Lalu yang kedua, media pendidikan mempunyai pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software, perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, ada penekanan media pendidikan terdapat visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar di dalam maupun di luar kelas. Lalu yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya seperti menggunakan radio, televisi. Nah, bisa juga melalui membuat film-film video pendek, atau misalkan kita bisa membuat VCD, video recorder, atau modul. Lalu yang terakhir, ketujuh, sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Nah, lalu selanjutnya ada ciri-ciri media pembelajaran, di mana ciri-ciri media pembelajaran ini terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama, ciri fiksatif, yang kedua, ciri manipulatif, dan yang ketiga, ciri distributif. Nah, lalu selanjutnya, fungsi dan manfaat media pendidikan. Dalam suatu proses pembelajaran, ada 2 unsur yang sangat amat penting, adalah mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan, saling berhubungan. Pemilihan metode mengajar tentu mempengaruhi jenis pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon siswa akan seperti apa, lalu serta konteks pembelajaran. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar guru ke seorang siswa atau siswi yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Dampak positif penggunaan media, salah satunya adalah penyampaian pelajaran menjadi lebih baik dan menarik, lalu memperluas wawasan pengalaman siswa. Lalu yang ketiga, adanya mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata pelajaran yang diajarkan. Nah, lalu selanjutnya, pola media pendidikan. Di sini, pola media pendidikan itu bisa dari bahan cetak bacaan, misalnya dari buku, komik, atau majalah koran. Nah, selanjutnya bisa juga dari alat audiovisual. Alat audiovisual di sini itu seperti media pendidikan tanpa proyeksi, tidak adanya papan tulis, papan tempel, diagram, grafik, poster, kartun, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, media pendidikan 3 dimensi seperti diorama, adanya boneka, patung, topeng, globe. Nah, lalu yang ketiga, media pendidikan yang menggunakan teknik nasional seperti adanya pengajaran yang langsung dari radio, televisi. Ini berhubungan dengan media-media yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, lalu yang ketiga, adanya kumpulan benda atau barang yang dibawa dari rumah, dari alam, lalu dibawa ke sekolah untuk dipelajari seperti potongan kaca, bibit-bibit tanaman. Nah, lalu selanjutnya, tujuan pendidikan dan media pendidikan. Tujuan pendidikan mengarahkan semua proses pendidikan yang terjadi berdasarkan perencanaan pendidikan. Perencanaan pengajaran dan kegiatan dapat diarahkan kepada pembentukan manusia yang diharapkan
oleh masyarakat akan menjadi lebih baik lagi. Secara praktek, proses pencapaian tujuan tersebut melalui suatu proses pengajaran di sekolah, atau dengan kata lain, sekolah menyediakan suatu lingkungan pendidikan yang serasi dengan usaha pencapaian tujuan pendidikan. Ditinjau secara struktural tujuan pendidikan sebagai berikut yang akan saya sebutkan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, lalu yang kedua, tujuan sekolah, yang ketiga, tujuan kurikulum, dan yang keempat, tujuan mata pelajaran, dan yang kelima, tujuan mengajar atau disebut tujuan belajar mengajar. Nah, lalu yang terakhir, alat-alat pengajaran. Sudah pasti kita ketahui alat-alat pengajaran itu seperti adanya papan tulis atau bulletin board atau yang biasa disebut dengan display. Seperti itu media atau alat pembelajaran yang bisa digunakan di mata pelajaran pendidikan IPS. Mungkin saya cukupkan, mohon maaf jika ada salah-salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.